argumen pokok di dalam presentasi saya adalah satu, aman telah berhasil untuk membuat perampasan tanah air masyarakat adat bukan sesuatu yang alamiah, yang normal, yang dapat diterima begitu saja. Tidak, perampasan tanah itu sesuatu yang salah, dan penolakan kolektif atas perampasan tanah itu telah menyebabkan konflik-konflik agraria yang struktural, kronis, dan berdampak luas. Banyak orang yang menganggap, banyak teori yang menganggap, banyak kebijakan yang menerima begitu saja perampasan tanah atau pengadaan tanah atau istilah-istilah yang bagus-bagus seperti land acquisition for development, itu semua memberikan pembenaran terhadap tindakan perampasan tanah ini. Dan Aman telah berhasil menyatakan tidak, itu tidak dapat dibenarkan. Kedua, Aman telah berjasa mendudukkan perjuangan tanah air masyarakat adat bukan hanya sebagai perjuangan keadilan sosial, bukan hanya perjuangan keadilan sosial, tapi perjuangan hak-hak kewarganegaraan masyarakat adat. Apa bedanya antara penduduk dengan warga negara? Penduduk bisa ada di dalam satu wilayah dari masyarakat yang hidup ya, dan kemudian bagian dari wilayah negara. Masyarakat banyak dianggap sebagai penduduk, bisa diberi cap sebagai perambah, bisa diberi perlakuan bahwa kehidupannya terbelakang, bisa ditetapkan mereka sebagai wilayah-wilayah di mana perusahaan-perusahaan itu bisa bekerja dan seterusnya. Diskriminasi terhadap kelembagaannya, segala macam kelembagaan adat harus tiada dan diganti oleh apa yang namanya pemerintahan desa, seperti yang dilakukan di Jawa. Sehingga ada dualisme kepemimpinan atau ada erosi kelembagaan dari masyarakat adat. Semua perlakuan itu karena menganggap masyarakat adat bukan sebagai warga negara. Tapi kalau dianggap sebagai warga negara, negara punya kewajiban dan menjalankannya, memastikan bahwa hak hidup dari warga negara itu tetap ada. Dan ini paling dasar apa? Ini yang menjadi pertangkalannya itu, wilayah hidupnya yang saya sebut tanah air masyarakat adat itu dipastikan tidak akan diambil, dan kalau diambil itu artinya negara melanggar hak warga negaranya dan bisa dituntut secara konstitusional. Nah, yang ketiga, tantangan terbesar saat ini adalah merawat kebijakan-kebijakan yang menyangkal eksistensi masyarakat adat dengan memastikan bahwa masyarakat adat adalah suatu subjek hukum yang sah, yang memegang hak dasarnya sebagai warga negara, termasuk hak atas tanah, kekayaan alam, wilayah kelola, dan kekayaan intelektualnya. Sekarang pertanyaannya saya tambah lagi. Ketiadaan pengakuan itu ternyata itu bukan hanya produk hasil kerja dari pembuat kebijakan saat itu. Bukan. Itu punya akar panjang di masa kolonial. Izinkan saya menyampaikan sedikit dan agak bersabar cerita mengenai masalah kolonial ya. Boleh sedikit? Boleh kan? Yang pertama, saya mengambil 1870 sebagai satu tonggak bercerita. Karena pada tahun 1870 pemerintah berada di Belanda sana memutuskan bahwa dia akan memberlakukan satu hukum agraria baru. Apa bentuk hukum agraria itu? Saya gampangkan, saya mudahkan saja. Wilayah yang di Indonesia semua sebesar luas lapangan ini, lawan Indonesia. Barang siapa yang telah memiliki satu kertas dengan cap pemerintah Hindia Belanda, maka itu tanahnya diakui sebagai tanah milik. Barang siapa yang tidak memiliki kertas yang bercap pemerintah Hindia Belanda, maka tanah yang dimilikinya adalah tanah negara. Bayangkan apa yang terjadi. Saya negara, pemilik wilayah ini,
didapat dari Afrika. Di Belanda nggak ada singa. Singa didapat dari Afrika karena dia menjajah sebagian dari Afrika bagian selatan. Dari mana sertifikat dengan cap Hindia Belanda? Dari pemerintah Belanda. Saya yang ngasih. Karena jual beli ataupun karena hal yang lain. Dan itu kebanyakan di kota-kota dan sebagainya. Pada wilayah-wilayah yang tidak ada sertifikat demarkasi tanah negara dan pemerintah Hindia Belanda dapat menggunakan tanah-tanah negara yang dihuni maupun tidak dihuni kepada badan-badan usaha skala besar. Makanya pada waktu itu hak-hak baru seperti yang disebut sebagai hak ERPA untuk perkebunan karet itu luas sekali diberikan. Kampung yang kita lagi ini itu Sumatera Timur waktu itu namanya, itu adalah wilayah 800.000 hektar dibuka begitu luas untuk perkebunan asing. Pemegang HRK 75 tahun. Kalau ada masyarakat yang hidup di situ, itu dia harus memikir. Karena tidak ada tenaga kerja, dia datang tenaga kerja dari Jawa. Kemudian orang Jawa dipindahkan dengan usaha, kemudian mereka menjadi Jawa Deli sebutnya. Untuk mengawasi orang Jawa Deli dianggap orang-orang dari Selong, kemudian menjadi pengawas mereka. Mereka kemudian disebut sebagai orang kling, namanya tahun besar, mereka perkebunan dan orang-orang yang dia tarik jadi kerja kuli-kuli itu diawasi oleh mereka. Dan para kuli-kuli ini harus bekerja dengan pengawasan yang ketat. Perkebunan untuk komoditas ekspor, yakni karet umpamanya, itu menjadi produk global. Dan di masyarakat industri seperti di Inggris, itu menjadi bahan dasar buat industrialisasi seperti buah, pabrik-pabrik, dan oto-oto, mobil. Tidak ada mobil yang tidak menggunakan karet, pasti dia menggunakan karet. Tidak ada pabrik yang di dalam mesinnya tidak ada karetnya, pasti dia pakai karet. Dan karet dari mana? Dia karet dari Sumatera Timur itu. Jadi, sumber pertama ada 10. Ya. Ada tanah negara bebas, ada negara tidak bebas. Negara tidak bebas itu yang lagi dihuni oleh penduduknya. Tanah negara bebas kosong dan dia tidak kasih apapun. Dan banyak terjadi perampasan tanah karena kebijakan agraria ini. Dan kemudian apa yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya? Tahun 1919 akan diberlakukan semua hukum barat seperti yang dibikin Belanda itu diberlakukan. Tidak ada hukum adat itu. Orang seperti Van der Hoeven membantu penduduk untuk mengerti, membantu pemerintah Hindia Belanda untuk mengerti ada yang disebut hukum adat, ada yang disebut sebagai Westminster, hak wilayah, ada 19 wilayah adat yang tidak boleh dimengerti hanya sebagai cara bagaimana penduduk hidup, tapi itu adalah hukum tersendiri yang harus dihormati. Nah, semua sarjana hukum Indonesia belajar dari Van der Hoeven untuk mengerti mengenai hukum adat dan apa yang disebut kemudian di dalam literatur hukum adat sebagai hak wilayah. Bahwa masyarakat adat itu memiliki wilayahnya sendiri yang tidak bisa dilepaskan dari tanahnya, dari ikatan dengannya. Dan siapapun yang menggunakan, baik masyarakat adat itu maupun orang lain, itu hak komunitas atas tanah yang sedang dipakai itu masih tetap berlaku. Yang ketiga, bahwa tidak ada itu yang disebut pelepasan atas tanah. Ikatan dengan tanah itu abadi. Itu 3 karakteristik utama dari 6 yang dia kemukakan. Yang penting pada saat ini saya sampaikan. Nah, jadi tidak jadi menyeragamkan seluruh hukum adat dengan hukum barat, hukumnya Belanda ini. Hukum adat mulai dilihat sebagai kategori. Ini yang disebut sebagai perjuangan mempunyai kategori khusus, struggle over kategori. Perjuangan supaya hukum adat dan masyarakat adat punya kategori khusus di dalam cara bagaimana negara Hindia Belanda mengatur wilayah dan tanahnya. Dan perjuangan terhadap kategori khusus ini masih berlangsung sampai sekarang. Seluruh founding fathers mengerti mengenai apa yang dipahami dan dikembangkan oleh Van der Hoeven itu. Van der Hoeven membuat suatu buku judulnya Orang Indonesia dan Tanahnya. Dan buku itu menyampaikan suatu pandangan bahwa kalau tanah-tanah masyarakat ada, kalau hak wilayah atau kalau hukum adat dilanggar oleh negara
Bangsa Indonesia berbangsa satu, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Dua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tiga, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ada kalimat berikutnya, berdasarkan hukum adat. Kalimat ini yang tidak dipopulerkan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika di dalam Sumpah Pemuda itu di kalimat itu, binekanya itu, ikanya yang atas. Nah, kesadaran hukum adat yang berbeda-beda ini di satu tempat dengan tempat yang lain itu mewarnai pemikiran para founding fathers. Sehingga tahun 45 ketika kemerdekaan dilakukan, diproklamasikan, tahun 48 hukum agraria dibikin, mulai 12 tahun sampai tahun 1960 itu semua dengan maksud membuat negara sebagai negara budiman yang menjamin, mengakui hak wilayah dan masyarakat hukum adat. Jadi ini periode dari tahun 45 sampai tahun 60, 65 itu masa negara budiman disebut. Konsepsi negara dalam perundang-undangan agraria itu negara budiman. Undang-undang pokok agraria tidak pernah membayangkan negara bisa kejam. Tidak. Dianggap para pemegang kewenangan pejabat-pejabat negara sejenis malaikat. Tidak bisa buat salah. Karena kita juga pernah berpikir bahwa pejabat-pejabat ini bisa salah. Kewenangannya dikasih demikian besar. Yang disebut hak menguasai dari negara itu. Satu, hak untuk menentukan, merencanakan wilayah Indonesia ini untuk diapakan. Itu ada pada pemerintah pusat. Yang kedua, hak untuk menentukan hubungan hukum antara penduduk dengan tanahnya. Apakah itu milik, apakah itu pinjam, apakah itu dan seterusnya. Yang ketiga, hak untuk menentukan perbuatan-perbuatan hukum berkenaan mengenai tanah. Ya. Dan ini semua artinya apakah seseorang mengambil tanah orang lain dianggap kriminal, apakah seseorang sedang memiliki tanahnya itu adalah hak miliknya. Itu semua ada kewenangan negara. Dan itu pemegangnya dari pemerintah pusat. Dan di dalam pemerintah pusat yang budiman itu, dia percaya bahwa tidak akan melanggar hak adat. Kalau dia melanggar hak adat, maka dia seperti melanggar dirinya sendiri. Karena para pemegang kekuasaan pada waktu itu dianggap budiman, dianggap baik. Tapi apa yang terjadi selanjutnya pada tahun 65-67? Terjadi penggantian kekuasaan dari Presiden Soekarno menjadi Presiden Soeharto.